Ya kawan, bertambahnya usia tentu ya kita tambah tua aja. Tapi soal dewasa memang pilihan sih ya. Mau dewasa atau mau masih ngerasain masa-masa kanak-kanak aja. Tapi jujur deh ya, sekalipun kita sudah tua itu kadang kala kita masih kangen kan masa-masa kanak-kanak kita. Iya loh, saya aja masih kangen loh masa-masa kanak-kanak. Biasanya nih, nah, saya tuh kalau misalkan ngajak anak-anak ya ke toko mainan, sebenarnya bukan saya pingin niatnya mau beliin mainan buat mereka, tapi saya supaya bisa dapat mainan lagi gitu. Gitu gak sih? Anda gitu nggak ya? Nah, terutama bapak-bapak muda nih, nah, yang baru punya anak biasanya. Ada aja ya. Tapi gini, ada 7 tanda semakin kita dewasa, hidup kita tuh justru semakin bahagia. Nah, gimana tuh? Nah, sebentar saya sebelum ke sana perlu nih, saya mencoba konfirmasi, mencoba untuk, mendapatkan afirmasi dari Anda dulu nih. Nah, kira-kira pernah nggak Anda berpikir bahwa kedewasaan itu adalah tentang kehidupan serius yang selalu membosankan? Rutinitas yang kaku, atau beban tanggung jawab yang semakin hari semakin berat? Menurut Anda gimana nih? Apa itu dewasa? Apa seperti itu? Ah, tapi faktanya justru semakin dewasa, sebenarnya kita ini bisa loh menemukan kebahagiaan yang tulus, mendalam, dan bertahan lama. Ini bukan kebahagiaan yang datang dari hal-hal instan ya, tetapi justru dari proses panjang yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, berempati, dan damai dengan diri sendiri. Nah, banyak orang menganggap bahwa kedamaian atau kebahagiaan itu sebatas seneng-seneng aja. No, 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 no. Itu bukan kebahagiaan ya. Nah, bayangkan sekarang ya, hidup Anda seperti sebuah pohon yang terus tumbuh. Pada awalnya mungkin kita ini sibuk memperhatikan cabang dan daun yang rimbun, tetapi semakin dewasa, akhirnya kita mulai menyadari bahwa akar yang kuat, ya, akar yang kuat adalah kunci dari semua itu. Nah, akar itulah yang akan menopang kita menghadapi badai kehidupan, dan semakin dalam ia tertanam, semakin kokoh kita berdiri. Dan itulah yang membuat hidup terasa lebih tenang, penuh makna, dan tentu saja lebih bahagia. Nah, lalu apa tanda-tanda bahwa kedewasaan ini telah membawa kebahagiaan yang lebih sejati dalam hidup kita? Nah, ini dia. Saya akan membawakan kepada Anda, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ya yang sudah bergabung melalui 0855420912. Ada siapa lagi nih? Banyak banget ya malam hari ini yang pada gabung, tapi kayaknya kalau harus muter lagu semua nggak mungkin ya. Sorry ya. Ada Gunawan di Kedung Uni, selamat malam Mas Ribut, jahe susu plus kacang godok enak nih dinikmati siang, malam-malam yang dingin. Sepakat banget, setuju ya. Pak Agus Soro, Wedang Uwuh. Wah, Pak Agus Soro ini penggemar minuman klasik nih kayaknya nih, Wedang Uwuh ya. Wedang Uwuh itu ada secangnya, ada godong salam, daun salamnya, ada cengkehnya, ada jahenya, ada sereh, ada jahe tadi udah ya. Terus apa lagi? Ini jeruknya ya, ke daun jeruk atau misal kulit jeruk purut biasanya. Terus sama apa lagi ya di sana, gula batu. Oke. Ada Pak Edi di Pekajangan ya. Wedang serbat ini masih ada nggak ya? Oh, serbat masih. Masih deh kayaknya. Saya beberapa kali juga suka tuh bikin serbat ya. Oke. Kemudian Ibu Naisa. Ibu Naisa, gimana kabar Ibu di waktu kumpul ya? Saya ingin mengatakan, katanya nih Bu Naisa, ribut datang masalah hilang. Gitu ya. Seakan seberat apapun beban berlari tunggang langgang ketika mendengar suara Mas Ribut siaran. Makasih tipsnya dong katanya, agar menjadi pribadi yang menarik.
menebarkan vibrasi positif dirindukan banyak orang. Ah, gitu ya. Kemarin waktu malam Jumat lagi bahas tentang ketenangan hidup, tapi tiba-tiba ada tamu Mas Randy. Jadi nggak dilanjutin baca artikelnya, bisa nggak dilanjutkan sekarang? Oh iya 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 iya. Bukan malam Jumat deh kayaknya, malam Sabtu itu deh Ibu. Saya termasuk orang yang aneh nggak sih? Kalau dengar radio, saya lebih suka mendengarkan penyiarnya daripada lagu. Enggak juga sih. Ada banyak orang kok yang sama ya, sama seperti Ibu ya. Lebih suka mendengarkan suara penyiarnya daripada dengerin lagu. Karena kalau dengerin lagu bisa muter sendiri sekarang. Ya kan? Oke, terima kasih Ibu ya. Aduh, saya jadi tersanjung nih. Ibu Naisa. Thank you pokoknya Ibu Naisa ya. Di waktu kumpul. Nah, saya lanjutkan lagi ya untuk ini tadi. Hidup dewasa tapi semakin bahagia. Nah, tanda-tandanya ini. Yang pertama adalah kebahagiaan Anda itu tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Nah, ya, semakin kita kokoh, semakin kita itu mantap dalam menjalani kehidupan, sebenarnya kita tidak perlu mencari pengakuan ataupun afirmasi dari orang lain. Dan ini adalah salah satu tanda bahwa Anda semakin dewasa, dan inilah saat Anda tidak lagi haus validasi orang lain. Dulu mungkin ya semua orang mungkin melakukan hal yang sama ya. Kita merasa harus selalu dipuji, diakui, dan selalu mendapatkan penghargaan. Dan itu yang membuat kita itu ngerasa bahagia. Tapi bertambahnya usia, idealnya ya bertambahnya usia, kita sudah nggak perlu lagi deh. Kita harusnya menemukan kebahagiaan yang lebih otentik, lebih orisinal, lebih ya memang benar-benar dari dalam diri kita sendiri, bukan sesuatu yang dibikin-bikin. Nah, Anda memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai atau memahami diri Anda, dan itu tidak masalah. Kita bisa belajar untuk menerima diri kita apa adanya, tanpa harus menjadi versi orang lain yang diinginkan oleh dunia. Ya, kita nggak mungkin membuat orang lain itu semua mata memandang kita, semua orang menyukai kita. Ya kan? So, ya yang penting jadilah diri sendiri. Itu poinnya di situ. Dan kebahagiaan Anda, kebahagiaan kita ini akan menjadi lebih independen, tidak lagi terpengaruh oleh komentar negatif atau ekspektasi yang membebani. Nah, alih-alih mengejar pengakuan, kita itu kadang-kala mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting saja. Apa yang membuat kita merasa damai? Apa yang membuat kita merasa hidup? Hidup kita ini menjadi lebih ringan karena kita tahu kebahagiaan sejati berasal dari dalam, bukan dari luar. Nah, itu poinnya. Nah, yang kedua, kita lebih memilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan. Nah, ya, ada pepatah mengatakan atau Pameo ya yang mengatakan bahwa Adigium yang mengatakan bahwa semakin dewasa semakin circle kita tuh semakin kecil. Mungkin bukan semakin kecil ya, tetapi kita akhirnya memilih mana yang kualitas, mana yang kuantitas. Secara kuantitas mungkin bertambah, tetapi secara kualitas mungkin kita akan semakin ngerasa bahwa ya udah ini yang beneran, ini yang ya sekadar kenal aja, ini yang oke deh, asik aja buat asik-asik aja, istilahnya buat rame-rame aja. Nah, mungkin begitu. Nah, dan memang di usia yang lebih muda, mungkin kita berpikir bahwa memiliki banyak teman adalah segalanya. Ya nggak sih? Iya sih, saya pernah mengalami itu. Dan mungkin sampai saat ini masih merasakan seperti itu. Tetapi seiring bertambahnya usia, kita menyadari akhirnya bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya jumlah teman, melainkan dari kualitas hubungan yang kita miliki. Kita mulai memperhatikan siapa yang benar-benar ada di sisi kita, mendukung kita saat kita dalam kesulitan, dan memberikan energi positif. Nah, Anda tidak perlu takut untuk melepaskan hubungan yang tidak sehat atau hanya membawa drama dalam kehidupan kita. Dan hubungan yang kita bangun saat ini ya,
lebih intim, jujur, dan saling mendukung. Dan inilah yang membuat kita merasa dihargai dan dicintai secara mendalam. Ya, dengan memilih kualitas daripada kuantitas, hidup kita ini menjadi lebih damai dan penuh kebahagiaan yang tulus. Iya juga ya. Pernah gak sih kita merasakan seperti itu? Semakin sedikit teman, sebenarnya kita semakin merasakan kedamaian yang dahsyat banget nih. Iya loh. Kadangkala gitu. Contoh yang paling sederhana nih. Kadangkala nih ya, kita lupa bahwa teman yang paling bisa mendengarkan kita, teman yang paling bisa mengerti, sebenarnya tidak jauh-jauh dari diri kita, yaitu pasangan hidup kita. Ya kadangkala pernah gak sih kita ngerasa bahwa gak nyaman kalau misalkan harus curhat ke pasangan hidup kita? Nah, kalau sudah seperti itu hati-hati tuh. Malah curhat ke tempat lain. Nah, bahaya tuh. Ya, sebenarnya teman yang paling bisa mengerti ya orang yang ada di sekitar kita, ada di dekat kita, yang bertahun-tahun menemani kita dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun. Mereka pasti lebih tahu bagaimana perasaan kita saat ini, dengan segala macam kecemasan, dengan segala macam kekhawatiran, dan dengan segala macam ketakutan yang kita miliki. Dan memang ya, untuk tanda yang ketiga adalah kita menemukan makna dalam hal-hal sederhana. Iya benar, dalam menjalani hubungan kadang-kala kita itu gak harus kok. Nah kalau misalkan dalam hubungan nih ya, dalam hubungan pertemanan nih, pasangan hidup kita gak menuntut banyak hal, tetapi mungkin teman kita, kolega kita, ataupun teman mitra kerja dan lain sebagainya, mungkin banyak hal yang harus kita bumbui dengan segala macam drama gitu kan. Untuk ketemu aja misalnya kita harus mengeluarkan ongkos di kafe dengan ongkos yang mahal. Satu sloki misalnya untuk satu kopi misalnya nih yang paling murah 60.000. Betapa. Sementara dengan pasangan hidup kita nggak butuh mahal-mahal, air putih di rumah selesai. Iya nggak sih? Ya, dan kawan, kedewasaan seringkali membuat kita lebih peka ya terhadap keindahan yang sederhana. Dulu mungkin kita itu mengejar kebahagiaan dari hal-hal seperti liburan mewah, pencapaian karir, atau barang-barang mahal, branded dan lain sebagainya. Namun semakin dewasa, kita akan menemukan kebahagiaan dalam momen kecil yang mungkin dulu terlewatkan. Ya, salah satunya adalah kebersamaan. Bisa ketawa bareng, bisa nangis bareng. Itu luar biasa loh. Gak ada loh orang yang bisa seperti itu tanpa harus ada ornamen-ornamen lain gitu ya. Hanya ketemu aja. Terus menikmati secangkir kopi di pagi hari bersama, senyuman dari orang yang Anda sayangi, atau bahkan waktu sendirian yang tenang bisa membawa kebahagiaan yang tidak tergantikan. Anda mulai memahami pada waktu itu bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang Anda miliki, yang kita punyai, tetapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Ya, dengan menghargai hal-hal kecil, hidup kita menjadi lebih penuh warna dan kita tidak lagi memerlukan perbandingan atau membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita jadi tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terlihat dari luar, tetapi terasa di dalam hati. Enak banget ya ngomongin soal kebahagiaan kayak gini nih. Iya ya, masih mau dibahas lagi. Adi Dikulu, menua itu pasti, jiwa muda menolak tua, dewasa itu relatif. Iya, tetapi menemukan kebahagiaan itu adalah tujuan hidup. Oke, satu lagi dulu deh sebelum nanti dilanjut lagi ya. Ada yang request Dan Ben, aku bukan musuh. Siapa tadi yang minta Dan Ben? Ayo, Cuk. Yuk.
Tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaksi.